Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini saya Pepe Rizkawati dapat menemani Anda dalam dialog khusus. Tentunya begitu spesial karena saya sudah kedatangan narasumber dari kantor perwakilan Bank Indonesia. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya Pak. Sehat. Pada hari ini terima kasih banyak sudah dapat hadir di studio, dan tentunya pemirsa pada hari ini kita akan membahas satu tema yakni mengenai edukasi cinta bangga paham rupiah. Tentunya baru mendengar ini mengenai cinta bangga paham rupiah. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir alhamdulillah pada hari ini. Yang terhormat Bapak Darjana selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, dan kemudian ada Bapak Iman dari pejuang rupiah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya. Sama juga ya Pak ya? Iya, betul. Luar biasa, pada hari ini saya begitu berbangga hati karena kita semua akan memberikan informasi bagaimana kita harus cinta, bangga, dan juga paham terhadap rupiah. Pas sekali sih Pak sebetulnya ya, momen sekarang kita membicarakan masalah rupiah. Ketika akan menghadapi bulan puasa, kemudian akan menghadapi Idul Fitri juga dengan tema yang satu ini. Namun tampaknya untuk pemirsa di rumah Pak, belum terlalu paham benar. Apa sih sebetulnya cinta, bangga, paham rupiah? Mungkin Bapak bisa lebih lanjut untuk menjelaskan ya Pak ya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Teh Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk seluruh pemirsa Radar TV di Tasikmalaya khususnya. Terkait dengan tema bangga cinta, bangga paham rupiah, itu sesuatu yang memang momentumnya pas karena tadi menghadapi Ramadan dan Lebaran. CBP rupiah merupakan perluasan edukasi rupiah kepada masyarakat yang tidak hanya terbatas pada edukasi ciri-ciri keaslian rupiah yang sudah kita kenal melalui edukasi 3D yang dilihat, diraba, diterawak, tapi juga saat ini kita ingin mengenalkan tentang peran rupiah sebagai simbol dan identitas bangsa serta fungsi rupiah dalam perekonomian. Jadi secara umum itu Teh. Kemudian dari 3 kata CBP masing-masing mempunyai pesan utama. Jadi yang pertama itu cinta rupiah, pesannya adalah edukasi tentang karakteristik dan desain rupiah. Jadi bagaimana kita memperlakukan rupiah secara tepat dan menjaganya dari tindak pidana uang palsu. Harapannya kita semua dapat mengenal, merawat, dan menjaga rupiah dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bangga rupiah atau B-nya yang di tengah. Itu merupakan edukasi kepada masyarakat tentang rupiah sebagai identitas dan simbol bangsa. Harapannya kita dapat memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan juga alat pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga tentang paham rupiah atau P-nya, itu merupakan edukasi kepada kita semua tentang peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsi uang sebagai penyimpan nilai. Harapannya masyarakat dapat memahami peran dan fungsi uang dalam bertransaksi, berbelanja, serta berhemat. Demikian tentang pengertian umum terkait dengan CBP. Baik, sungguh gamblang sebetulnya, singkatan ya Pak ya. Jadi disingkat C, B, dan P, cinta, bangga, paham, rupiah tentunya. Nah itu tadi penjelasan secara langsung dari Bapak Darjana selaku Kepala Bank Indonesia Tasikmalaya juga. Dan kemudian bagaimana sih Pak untuk penjelasan ataupun gambaran lebih jauh lagi untuk bangga ataupun cinta terhadap rupiah tersebut? Baik. Jadi untuk cinta rupiah yang pertama C, itu ada 3 pesan kunci di sana yang dapat kita implementasikan. Yang pertama adalah mengenal rupiah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat Teh, ini contohnya uang 1000 ya. Jadi dengan pengenalan rupiah kita tahu tentang karakteristik dan juga desain rupiah seperti ini.
Di sini kita lihat bahwa desainnya sudah dilakukan sepenuh hati dengan menampilkan gambar pahlawan, kebangsaan bangsa. Kalau lihat di sini ini gambar Cut Mutia, pahlawan dari Aceh ya, selain dari Cut Nyadin. Yang kedua adalah tentang keindahan dan keragaman budaya Nusantara untuk memperkuat kebinekaan bangsa. Di sini ada gambar tentang Banda Neira, ini di Maluku. Jadi satu muka itu tentang pahlawan, satu muka tentang budaya. Itu terkait dengan pengenalan nilai uang rupiah. Yang kedua adalah kita mengharapkan atau pesan kuncinya adalah merawat rupiah dengan baik. Jadi agar uang kertas ini dalam kondisi baik, harapannya masyarakat atau kita semua dapat merawatnya sebagai bentuk wujud dari rasa cinta rupiah. Jadi sederhananya kita semua dapat mengimplementasikan 5J atau 5 jangan, ya kan. Yang pertama adalah jangan diremas. Aduh, sayang ini ya, yang udah baru diremas jadi rusak. Yang kedua, jangan dilipat, jangan sampai ada ini. Meskipun nanti di dompetnya agak yang lebih lebar gitu ya. Kemudian jangan dicoret-coret, mentang-mentang ada bolpen, tanda tangan ikut di sini gitu ya. Itu jangan. Dan keempat, jangan dibasahi kena air minum misalnya. Dan yang terakhir, jangan di staples. Kalau di pasar kadang-kadang suka banyak uang di hektar atau di staples. Nah itu jangan. Jadi 5 jangan untuk bisa merawat rupiah dengan baik. Dan yang ketiga, pesan kunci dari cinta rupiah adalah menjaga dari kejahatan uang palsu. Nah, Bank Indonesia kami berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat dalam mengenali keaslian uang rupiah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Salah satu bentuk edukasi masyarakat adalah mengenal ciri keaslian uang rupiah yang dikenal dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang gitu ya. Metode 3D ini merupakan metode yang paling mudah dan efektif yang bisa untuk mengenali keaslian rupiah tanpa bantuan alat apapun. Jadi seperti itu untuk pengertian dari cinta rupiah. Baik, jika dengan melihat 3D tampaknya memang semua orang sudah bisa ya Pak ya. Sampai anak kecil pun sudah hafal semuanya mengenai 3D tersebut. Namun untuk uang rupiah tersebut yang seperti tadi jangan dilipat ataupun jangan dibasahi, di hektar segala macam. Sebetulnya itu masih ya Pak ya? Masih kelihatannya itulah. Sulit untuk menghilangkannya ya? Itu justru harus ada edukasi, literasi, dan sosialisasi ini. Betul. Atau untuk ekstrimnya misalnya, kalau yang dilipat ini tidak berlaku, ada nggak sih Pak sampai seperti itu? Ekstrim banget ya? Iya, kalau ekstrim. misalnya sampai seperti itu. Baik, setelah tadi cintanya sendiri, bahwasanya kita banyak hal untuk mencintai uang rupiah tersebut karena dibuat, didesain sedemikian rupa. Begitu sulitnya, saya tidak mungkin bisa bikin juga. Jadi lanjut lagi ke uang pemalsuan juga pemalsuan uang Pak. Bagaimana tips untuk bertransaksi agar terhindar juga dari kejahatan pemalsuan uang tersebut Pak? Baik, terima kasih Teh. Ini penting memang. Jadi tips agar bertransaksi terhindar dari uang palsu ya. Yang pertama cek keasliannya ya. Jadi tadi yang 3D tadi. Kemudian jumlah uangnya harus dicek juga gitu, karena jangan sampai kita menerima uang yang jumlahnya berbeda dari yang ditransaksikan. Yang ketiga adalah lakukan transaksinya itu di tempat yang aman dan tidak tergesa-gesa agar tidak keliru dengan uang palsu tadi. Termasuk penerangannya harus jelas. Ada teman saya katanya yang membayar taksi dengan uang ketika malam-malam tidak lampunya kurang, ternyata keliru mengambil uang gitu. Jadi memang harus uangnya, harus cahayanya dan tempatnya harus yang aman gitu ya. Sering ya. Harusnya 20.000 jadi 2.000. Iya. Kemudian simpan juga fisik uangnya di tempat yang layak, di dompet yang baik atau di tempat yang aman. Kemudian khusus di masa pandemik ini Teh, mungkin dengan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID, maka setelah transaksi tunai kita juga mendorong untuk transaksi digital. Karena dengan transaksi digital diharapkan transaksi akan lebih cepat, mudah, murah, handal, dan aman. Disingkat adalah Cemumuah ya. Coba ulangi Teh. Cemumuah. Ya, itu bukan kakaknya. Pas pisan ini ya. Meskipun itu bukan kakaknya Cemumun. Bukan gitu. Ya, oke. Singkatan ya. Singkatan. Lebih dipadatkan. Jadi banyak banget singkatannya luar biasa ini. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cemumuah.
lewat digital tersebut lewat ya Pak digital, ya. Tapi nampaknya sekarang sudah mulai sih ya. Sudah mulai. Berpindah ataupun kebanyakan menggunakan dengan cara digital tersebut. Ya. Baik, setelah tadi ada tips dan triknya juga bagaimana agar kita terhindar dari kejahatan uang palsu, insya Allah bermanfaat Pak. Dan kemudian setelah tadi ada cinta, kemudian kita beralih ke bangga. Secara jelasnya gambaran untuk bangga terhadap rupiah tersebut mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ya Pak ya? Ya, terima kasih Teh. Poin yang kedua adalah B, yaitu bangga rupiah. Sama dengan cinta tadi, bangga terhadap rupiah dapat diaktualisasikan ke dalam 3 pesan kunci. Yang pertama adalah bangga rupiah sebagai simbol kedaulatan. Kita tahu di Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Nah, dalam Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2019, rupiah sebagai mata uang yang merupakan simbol kedaulatan NKRI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, NKRI sebagai negara yang merdeka berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, perlu kami sampaikan di sini ada lesson learned dari kasus Sipadan Ligitan, 2 pulau yang ada di Selat Makassar. Jadi tahun 67 kita dengan Malaysia konflik tentang status 2 pulau ini, dan setelah beberapa tahun 2002 kalau nggak salah 20 tahun yang lalu, sayang sekali di pengadilan internasional kita kalah. Artinya 2 pulau itu tidak lagi menjadi milik NKRI. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah tidak digunakannya rupiah di kedua pulau. Itu yang menjadi bagian dari lesson learned dan juga pembelajaran untuk kita senantiasa bangga dan menggunakan rupiah di seluruh wilayah NKRI. Itu poin yang pertama Teh. Yang kedua, bangga rupiah, pesan kuncinya adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Baik, gitu. Sampai ke pembayaran alat yang sah. Ya. Oke, boleh kita lanjut lagi nanti ya Pak ya? Silakan. Baik, pemirsa, kita akan segera kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus. Oke pemirsa, kita bergabung kembali setelah jeda sesaat. Bapak, kita ngobrol kembali mengenai bangga terhadap rupiah. Bagaimana itu sebagai alat pembayaran yang sah untuk rupiah tersebut. Boleh Pak dilanjut kembali. Baik, terima kasih. Jadi untuk B, bangga rupiah, pesan kunci kedua adalah sebagai alat pembayaran yang sah gitu ya. Itu mengacu pada Undang-Undang Mata Uang di pasal 21 ayat 1 bahwa rupiah wajib digunakan oleh NKRI dalam setiap transaksi mempunyai tujuan pembayaran. Nah, penyelesaian kewajibannya harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya. Berikutnya di pasal 23 ayat 1 disampaikan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai pembayaran di NKRI kecuali karena keraguan atas keaslian rupiah. Jadi memang rupiahlah satu-satunya mata uang yang dapat digunakan di wilayah NKRI, kecuali itu uang palsu tadi sampaikan. Berikutnya ada turunannya Teh dari Peraturan Bank Indonesia nomor 17 nomor 3 PBI tahun 2015 pasal 2 ayat 1 bahwa setiap pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga menurut kami bahwa legalitas, aspek legalnya itu sangat kuat, dan makna dari kewajiban penggunaan rupiah adalah bahwa perlu adanya kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan rupiah agar dapat dipakai di transaksi, karena akan berdampak pada kepercayaan global terhadap rupiah dan juga perekonomian nasional. Dengan menjaga stabilitas rupiah berarti kita menjaga dan menunjukkan martabat rupiah. Dan di sini wujud dari komitmen kami di Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan rupiah dan menjadikan rupiah adalah menyiapkan uang rupiah yang berkualitas di seluruh wilayah NKRI
melalui beberapa kegiatan antara lain layanan kas oleh pejuang rupiah di 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia, kas titipan bank di 85 kas, dan program BI Jangkau di 8 titik program BI Jangkau di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil ya. Jadi 3T di biasanya wilayah perbatasan. Kemudian boleh lanjutkan lagi, pesan kunci yang ketiga dari Bangga Rupiah adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi kalau kita tahu sebelum kemerdekaan, Indonesia ini banyak kerajaan dan setiap kerajaan itu menerbitkan uang meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Demikian juga pemerintah kolonial Belanda, kita tahu di VOC itu juga mengeluarkan koin khas mereka untuk alat tukar di wilayah kita. Nah, mulai tahun 46 itu sudah ada penerbitan ORI atau Uang Republik Indonesia. Itu yang pertama setelah kita merdeka. Itu menandakan mata uang sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Kemudian sebagai perwujudan dari simbol persatuan bangsa, secara konsisten Bank Indonesia mengangkat kisah perjuangan bangsa dan keragaman budaya pada desain uang rupiah seperti yang tadi telah disampaikan. Nah, perjuangan kemerdekaan Indonesia sejarahnya tidak lepas dari jasa pahlawan, sehingga Bank Indonesia perlu mengabadikan sosok para pahlawan pada desain uang rupiah. Itu sebagai latarnya. Kemudian kami berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, baik itu sejarawan, budayawan, maupun akademis, dalam penentuan pahlawan sebagai gambar utama uang rupiah. Seperti tadi yang mengapa cat mutia ada di di uang denominasi Rp1.000, ini merupakan pilihan atau koordinasi dari semua para pemangku kepentingan di masyarakat. Kemudian Bank Indonesia pun sebetulnya sudah mengeluarkan beberapa uang rupiah khusus. Ada sekitar 10 kali dalam peristiwa yang bersejarah. Nah, 3 diantaranya adalah untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu Indonesia merdeka 25 tahun, berarti tahun 1970. Lalu waktu 45 tahun, berarti tahun 1990. Dan juga 50 tahun, dan yang terakhir di tahun 2020 ini keluar yang 75 tahun. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kalau kita lihat ini namanya uang peringatan kemerdekaan RI ke-75. Di depannya gambar tokoh proklamator, Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian di belakangnya di sini adalah anak-anak yang menggambarkan sebagian besar dari budaya Bank Indonesia, bangsa Indonesia. Iya. Kira-kira itu. Juga limited edition ya. Limited edition. Langka sekali saya mendapatkannya. Saya dapat satu langsung disimpan. Oh iya. Iya. Baik, ini tadi sebagai bangga terhadap uang rupiah. Selain dari bangga tersebut, tentunya kita harus lebih memahami uang rupiah tersebut. Gambaran atau penjelasan lebih jauhnya nih Pak dari paham tersebut. Bagaimana? Baik. Terima kasih. Ini yang ketiga dari CBP, yaitu paham terhadap rupiah, dapat diaktualisasikan juga kepada 3 pesan kunci. Yang pertama, paham tentang fungsi rupiah atau kegunaan rupiah sebagai satuan hitung dalam memudahkan bertransaksi. Jadi kalau kita membeli sesuatu barang misalnya, maka rupiah itu bisa dihitung berapa nilai rupiahnya, satuan hitungnya. Bisa 1.000, 2.000, sebagainya. Dan itu kita tidak perlu lagi menggunakan proses barter barang gitu ya. Tapi digunakan melalui alat tukar. Karena fungsi rupiah itu sejatinya sebagai alat tukar untuk bertransaksi, alat penyimpan nilai kekayaan, dan juga sebagai satuan hitung dari nilai rupiahnya. Jadi ada minimal 3 digunakan untuk membeli barang atau jasa di saat ini atau akan masa depan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa paham rupiah itu diartikan sebagai media untuk bijak berbelanja. Jadi kita tahu banyak sekali barang-barang impor yang kita pakai di sini dan dibayarkan dengan devisa yang akan bisa mengganggu kestabilan nilai tukar rupiah. Karena begitu kita menggunakan dolar, rupiah kita itu relatif akan devaluasi. Jadi akan lebih rendah nilainya karena terhadap uang asing ya.
Nah, untuk peningkatan pemahaman bijak berbelanja, bukan berarti kita tidak membelanjakan uang rupiahnya, tapi lebih bijak dalam membelanjakan rupiah untuk membeli produk-produk dalam negeri. Jadi cintai produk dalam negeri, cintai produk lokal di wilayah Priangan Timur, khususnya Tasik. Karena itu akan menjaga kestabilan nilai rupiah di samping mendorong pemulihan ekonomi di wilayah Priangan Timur. Nah, khusus untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID ini, kita sangat mendorong agar masyarakat secara bijak berbelanja produk-produk lokal, karena itu adalah cara dari kami dan semua pemangku kepentingan untuk menggalakkan program pengembangan UMKM. Jadi yang akan terbantu adalah UMKM. Beberapa event telah kami lakukan dan akan terus kami lakukan dalam mendorong pengembangan UMKM, di antaranya Karya Kreatif Indonesia (KKI) di Jakarta untuk skala nasional. Kemudian gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata Indonesia untuk memajukan UMKM. Berikutnya adalah kita mendorong digitalisasi UMKM mulai penggunaan KRIS, QR Code Indonesian Standard. Kemudian untuk halal value chain kita juga mengadakan festival ekonomi syariah secara rutin. Dan untuk kita yang di Priangan Timur, Kota Tasik, kita menyelenggarakan pagelaran kreasi Priangan Timur yang reguler telah alhamdulillah 2 kali dan insya Allah yang ketiga kali di tahun ini. Berlanjut mudah-mudahan. Baik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, paham rupiah ini dimaknai sebagai alat penyimpan nilai, baik untuk diri sendiri yang mempunyai uang maupun untuk bangsa melalui perilaku berhemat dan untuk berinvestasi. Jadi rupiah memegang peran sebagai instrumen pelaksanaan fungsi intermediasi bagi lembaga keuangan. Bisa untuk menyimpan dana masyarakat dalam bentuk tabungan deposito maupun giro, maupun untuk penyaluran kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan, misalnya UMKM dalam usaha produktif dari berbagai sektor ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Baik. Untuk Bank Indonesia ini memang semua kalangan masyarakat se-Indonesia sudah tentu tahu bahwasanya Bank Indonesia selalu mensupport UMKM lokal. Termasuk yang saya tahu juga di Tasik sudah banyak sekali nih Pak, yang go internasional justru dari Tasikmalaya ini. Termasuk untuk yang khasnya bordirnya, kemudian makanannya juga. Setelah saya juga justru lebih tahu sekarang gitu ya, ketimbang dulu yang memang UMKM-nya belum terlalu jalan. Jadi memang dari UMKM tersebut ya Pak, lokal kita akhirnya berputar masih menggunakan uang rupiah tersebut. Baik, kita akan lanjut kembali sebetulnya dari cinta bangga paham rupiah. Saya masih ada juga pertanyaan lain mungkin untuk Pak Iman nanti ya Pak ya setelah jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam dialog khusus bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya. Pemirsa, kita bergabung kembali masih bersama Dialog Khusus, tentunya masih bersama dengan Bapak Darjana dan juga Bapak Iman. Kita membahas kembali mengenai cinta, bangga, paham rupiah. Tadi sudah dijelaskan untuk poin-poinnya ya Pak. Singkatan dari cinta, bangga, paham rupiah adalah CBP. Jadi kalau misalnya untuk pemirsa semua di rumah, lihat CBP di mana-mana berarti cinta, bangga, paham rupiah. Mungkin itu. Namun sekarang ada yang berbeda kembali. Tidak hanya CBP, salah satu bentuk untuk mewujudkan bahwa kita merasa cinta, bangga, dan juga paham akan rupiah, salah satunya adalah melewati AR rupiah. Dan memang untuk Bank Indonesia sekarang sudah mulai secara masif juga lewat media-media ya Pak ya, media sosial, dan salah satunya untuk AR rupiah ini. Tapi tampaknya untuk pemirsa di rumah juga belum paham benar mengenai AR rupiah ini. Pak Iman boleh dijelaskan ya untuk AR rupiah seperti apa? Terima kasih atas waktunya. Jadi sebenarnya AR ini adalah salah satu media juga sebagai edukasi terkait CBP. Adapun untuk AR ini adalah augmented reality. Mohon maaf ini ya, agak lidahnya lidah Sunda mungkin ya. Iya betul. Jadi AR rupiah ini merupakan adalah sebuah program terobosan baru dari Bank Indonesia guna menghadirkan
edugamifikasi. Aduh, ini agak belibet ya kalau Sunda paham Sunda. paham Pak. Jadi AR ini adalah konsep edukasi yang berbasis permainan. Oh. Jadi ada iya, permainan dalam AR ini adalah sebuah permainan yang diharapkan mampu memberikan pengalaman baru untuk masyarakat mengenal makna dan filosofi desain uang rupiah serta bagaimana menumbuhkan rasa cinta, bangga, paham terhadap rupiah secara imersif ataupun secara keseluruhan seperti itu. Iya. Nah, kemudian penggunaan AR ini sendiri adalah sebagai perwujudan nyata dari Bank Indonesia terhadap digitalisasi adaptasi proses bisnis yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, khususnya para generasi muda atau milenial ya. Seperti itu. Seperti Bapak. Iya, mungkin ini cocok untuk saya. Cocok. Itu ya. Kalau misalnya memang untuk AR rupiah ini kita masih belum kebayang juga sih sebetulnya bentuk edu games dan kemudian ini bisa dibuka oleh siapa saja. Mungkin Bapak juga bisa lebih lanjut lagi nih untuk AR rupiah yang nanti seperti apa bentuknya, mungkin lebih bisa dijelaskan kembali Pak. Terima kasih. Jadi untuk AR ini sendiri, mungkin pertanyaannya dari masyarakat apa sih yang didapat dari AR ini? Mungkin Dalamnya seperti itu ya. apa? Betul. Jadi dalam AR ini mengangkat tema Wonderful Indonesia. Jadi keberagaman yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi AR ini akan mengulas dan akan membawa masyarakat mengenai kisah dan kekayaan Indonesia melalui selembar uang rupiah seperti itu. Nah, nanti dari uang ini masyarakat akan tahu keindahan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Jadi dalam selembar uang itu terdapat sosok pahlawan. Nah, nanti itu melalui AR ini masyarakat akan dibawa untuk mengenali siapa sih pahlawan, terus kemudian keberagaman hayati yang ada di Indonesia, penari-penari yang ada di dalam uang rupiah tersebut. Jadi nanti itu orang-orang akan melihat keberagaman hayati dan sosok pahlawan yang ada di uang rupiah tersebut seperti itu. Iya, jadi istilahnya sebagai menyampaikan pesan. Jika orang tuanya tidak bisa menjelaskan, mungkin ada beberapa juga yang belum bisa menjelaskan ketika anaknya bertanya. Tetapi ketika ada AR rupiah ini dan sudah ada di aplikasi, minimal anak kan sekarang musimnya handphone ya, gitu. Jadi, dia sudah paham sendiri, bahkan mungkin nanti bercerita sendiri terhadap orang tuanya karena yang lebih kreatif sebetulnya anak-anak. Dimulai dari anak-anak terlebih dahulu ya Pak ya. Iya. Mungkin seperti salah satunya contohnya dari uang rupiah yang 50.000, kemudian untuk yang 1.000 itu juga ada berbagai macam filosofi ya Pak ya. Betul. Mungkin Bapak juga sama nih, ada filosofinya nih Pak di uang 50.000 ya. Iya betul Teh. Jadi menambahkan Pak Iman tadi, betul bahwa dengan AR kita bisa memperlihatkan bahwa dalam satu mata uang itu ada budayanya. Di sini ada tarian Bali di uang 50.000 dan di depannya kalau kita lihat di sini ada gambar pahlawan. Siapa ini? Ini adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Beliau adalah pejuang dari Tasikmalaya. Jadi local hero yang skalanya nasional dan internasional. Kenapa? Karena beliaulah yang telah melahirkan Deklarasi Juanda, yaitu penyatuan dari pulau dan perairan yang menjadi satu kesatuan di wilayah NKRI. Jadi jasanya sangat banyak sehingga ditempatkan menjadi sampul muka di uang 50.000. Kira-kira itu Teh. Oke, mungkin bisa mengenali lebih jauh di uang 50.000 rupiah. Kalau anak-anak langka pegang 50.000 rupiah ya. Biasanya ini apa anak-anak itu. Baik, boleh dilanjutkan kembali Pak untuk mengeksplor dari isinya untuk AR rupiah tersebut seperti apa? Jadi seperti yang tadi diutarakan oleh Pak Darjana terkait ada lokal hero dari Tasikmalaya ternyata di uang 50.000. Untuk sementara ini AR juga untuk eksplorasi uang yang dapat digunakan itu masih sebatas untuk pecahan yang 5.000, 10.000
50.000 dan 75.000. Jadi kalau iya. tadi dibilang anak-anak tidak pegang 50.000, bisa yang 5.000 dulu Yang seperti 5.000 itu dulu. ya. Percobaan 5.000. Ya, untuk mengekspor apa saja yang terdapat di uang 50.000. Jadi nanti itu melalui AR ini dari selembar kertas uang yang 5.000 akan muncul gambar pahlawan, kemudian penari, kemudian kekayaan alam yang ada di satu lembar uang 5.000 tersebut seperti itu. Jadi lebih menyenangkan. Lebih interaktif. Mungkin nanti akan ada tayangan lebih lanjut nih Pak, Iya, betul. terkait di dalamnya seperti apa untuk Betul. aplikasinya, karena memang terus terang sekali ya, saya juga penasaran untuk isi ataupun explore di dalamnya. Termasuk kalau misalnya anak-anak udah 5.000, kemudian minta yang 10.000 sampai ujungnya 50.000. Nah udah 50.000 ngilang biasanya, nggak balik lagi ke orang tuanya. Aduh mah hilang katanya pura-puranya. Baik, mungkin Bapak setelah tadi sistemnya seperti itu, kita bisa melihat di 5.000, 10.000, 50.000, dan juga 75.000. Kemudian untuk cara bermain, nah di AR Rupiah itu seperti apa nih Pak? Untuk cara bermainnya yang pertama mungkin di-download dulu aplikasinya. Oh, download ya. ya. Betul, di-download Coba. dulu nanti teman-teman mungkin rekan-rekan atau adik-adik karena ini lebih cocok untuk yang milenial terutama. Iya. Pak milenial Pak. Milenial. Tapi Wah, tidak menutup begini Pak, juga kemungkinan yang di kolonial, atas milenial juga itu bisa Iya, bermain kelihatan karena kayak di atas kolonial. milenial. Iya, Milenial. karena tidak ada batasan umur sebenarnya. Nanti yang akan mendownload AR Rupiah itu bisa di Play Store untuk yang HP Android dan untuk yang Apple itu bisa di iOS. Oke, Betul. ya. Maka itu nanti di Play Store dan App Store-nya itu, maka nanti di-download, diketik saja nanti di Play Store-nya AR Rupiah. AR Rupiah. Nah mungkin bisa dilihat Pak. Nanti, nah ini AR Rupiah, ada yang warna merah? Merah. Ada Iya, ya. betul ada. Nanti teman-teman tinggal, karena saya udah install, kebetulan saya udah install, tinggal nanti di Buka. install. Oke, diinstal. Setelah diinstal nanti teman-teman tinggal buka seperti itu. Nanti tampilannya seperti ini. Depannya Sangat keren. menyenangkan. Sangat menyenangkan. Iya. Ya ini tampilannya Pak. Seperti itu. Nanti untuk memulainya itu karena saya sudah terdaftar. Iya. Untuk halaman awal bagi yang pertama membuka AR Rupiah itu nanti akan diminta untuk mendaftarkan. Itu bisa menggunakan akun Google. Kalau untuk yang Android, kalau untuk yang App Store atau yang iOS itu bisa lagi pakai akunnya iOS seperti itu. Nanti setelah mendaftar akan diarahkan ke halaman Berikutnya. ini, halaman utama ya. Ini halaman utamanya. Nanti itu di halaman utama ada peringkat di sini. Di sini juga nanti itu ada nama, ada poin berapa yang sudah didapat. Oh. Nah, seperti itu dan ada daftar. Kalau ininya daftar klasemen, siapa yang nilainya paling gede nanti bisa dilihat. Iya, seperti bagus. itu. Nah, Berarti untuk seluruh Indonesia ini ya? betul, itu seluruh Indonesia dan Berpacu untuk berpacu mendapatkan betul. poin. Untuk memulai pertama kita langsung mulai telusuri di sini. Klik dan di sini kan tampilannya seperti ini ya, kena kamera. Ya. Kita langsung scan ke uang yang tadi. Oh, Tadi yang bisa di scan itu adalah 5.000, 10.000, 50.000 dan 75.000 seperti itu. Nanti kalau sudah terhubung, teman-teman akan dibawa ke dunia lain kalau menurut saya. Jadi akan dibawa, kita itu menuju sebuah portal. Nanti kita akan masuk ke dunia yang ada di dalam uang kertas tersebut. Nanti teman-teman akan mencari koin dan ada game-game pertanyaan yang apabila benar mendapat jawaban itu akan mendapatkan poin. Nah, dari poin-poin tersebut itu nanti itu ada hadiah berupa uang elektronik dan yang paling besar itu hadiahnya adalah bisa nanti berwisata ke tempat yang ada di uang tersebut. Iya, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman nanti boleh mendownload AR Rupiah ini supaya nanti ada kesempatan kan akan mendapatkan uang elektronik
perangkat elektronik, kemudian jalan-jalan ke destinasi wisata yang ada di uang rupiah. Seperti itu. Keren banget. Ya. Nanti saya mau intip dulu deh. Boleh. Habis break saya ngintip ya, Pak. Boleh. Baik Bapak, nanti kita lanjut Oke, kembali ya. Seperti Bincang-bincang itu. yang begitu luar biasa hangat dan juga seru pada hari ini. Jadi Anda juga tetap mengikuti kami dalam dialog khusus karena masih banyak informasi tentunya yang bermanfaat untuk seluruh pemirsa Radar TV. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam dialog khusus. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali nih Pak di dialog khusus. Kita sudah memasuki di segmen yang terakhir, tidak terasa memang ya. Seru sekali. Kita tadi stop ataupun berhenti dulu untuk ngobrolin masalah AR rupiah dan kemudian kita akan lanjut kembali setelah scan uang rupiah tersebut, kemudian mulai bermain di mana di permainan tersebut bisa mendapatkan poin-poin dan ditukar ke uang digital nantinya. Nah, tampaknya kalau misalnya saya melihat untuk arah yang permainan seperti itu, tepatnya sih ke anak-anak ya. Betul. Untuk anak-anak dan itu pasti seru sekali untuk mereka. Nah, ke depannya untuk aplikasi AR rupiah ini, apakah memang akan diperkenalkan lebih jauh ke anak-anak? Apakah dengan cara seperti apa supaya tersosialisasikan dan kena banget ke masyarakat, khususnya untuk ke kaum milenial tersebut, Pak Iman? Kebetulan untuk Bank Indonesia Tasikmalaya sendiri akan ada rencana terkait ini, mungkin juga tidak di Tasikmalaya saja tapi seluruh nasional juga. Nanti kita akan mengadakan lomba AR rupiah. Wow. Jadi kita akan membagi ke segmen untuk SD, SMP maupun SMA seperti itu. Nanti teman-teman pelajar nanti akan kita lombakan. Siapa yang mendapatkan poin tertinggi itu yang akan menjadi pemenang seperti itu. Nah, teman-teman, untuk itu diharapkan sebelum kita memulai perlombaan agar nantinya terbiasa dan nanti bisa terkumpul poin yang sangat banyak, maka saya sarankan untuk download dulu dari sekarang AR rupiahnya, karena dengan AR rupiah kita lebih cinta, bangga dan paham rupiah. Seperti itu. Mungkin itu aja, Mbak. Ya, oke. Berarti sudah mulai bisa di-download AR rupiahnya, termasuk saya juga nanti ikut kategori SMA. Soalnya mau ikutan juga. Karena tadi juga saya sempat lihat punya Pak Iman nih, bahwasanya memang ternyata kayak apa ya? Kita harus mencari titik. Berarti kalau di ruangan tampaknya explore ruangan ya? Iya. Jika demikian ya. Lebih disarankan untuk di luar ruangan, karena nanti kalau di dalam ruangan koinnya di sana ada tembok, kita tidak bisa nembus tembok seperti itu. Maksa anaknya. Iya betul. Jadi lebih disarankan untuk di luar ruangan saja. Oke. Berarti paham. Minimal untuk pemirsa yang sekarang ini sedang menyaksikan, untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapaknya juga ini bisa mengarahkan secara langsung ke anak-anak. Jadi ketika bermain di lapangan di luar, kita tidak kemana-mana. Boleh buka handphone tetapi dengan mengumpulkan poin. Iya, Biasa kalau udah poin ya biasanya cepat nih Pak. Baik, ini untuk dari Bank Indonesia sendiri nih Pak, untuk kantor perwakilan dari Tasikmalaya, mungkin ada info terkait yang sekarang ini kita menghadapi bulan Ramadan dan juga sebentar lagi Idul Fitri. Ini ada info nggak dari Bank Indonesia kira-kira Pak? Baik, untuk yang pesan ingin disampaikan bahwa mari kita gunakan rupiah secara bijak dalam transaksi sehari-hari, karena rupiah merupakan simbol dari kedaulatan bangsa dan merupakan bukti dari perjuangan para pahlawan kita. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Yang alhamdulillah pada hari ini tidak hanya pemirsa yang mendapatkan informasi, termasuk juga saya mendapatkan informasi yang begitu penting. Insya Allah selalu saya cinta, bangga dan paham rupiah Pak. Cinta selalu. Di akhir untuk acara talk show pada hari ini, untuk dialog khusus bersama dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, ada yang khusus kan kita untuk CBP, cinta, bangga, paham rupiah. Baik, dimulai kita bareng-bareng aja ya. Kayaknya siap-siap yang di rumah boleh ikutan untuk cinta, bangga, paham rupiah, karena dengan adanya kita dengan isyarat, tampaknya semua orang bisa lebih paham, lebih kena lagi. Baik, cinta,
Nah, cinta, oke, cintanya seperti ini. Cintanya bangga, paham, rupiah. Cinta, bangga, paham, rupiah. Nah, ini rupiahnya di akhir. Kita juga mungkin dari sana bisa difoto kalau pas begininya, begininya doang. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih, Alhamdulillah pada hari terima ini kasih, kita sudah berbincang-bincang santai. Kita akan bertemu lagi next mungkin dengan bahasan, dengan dialog yang juga lain lagi, berbeda lagi. Insya Allah selalu menarik untuk Bank Indonesia. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah pada hari ini kita membawa tema, membawa edukasi yang positif untuk seluruh lapisan masyarakat. Cinta, bangga, paham, rupiah. Pergunakan selalu uang rupiah, dan tentunya ada berbagai macam cara untuk kita agar selalu berbangga hati menggunakan uang rupiah. Saya Pepi Rizkawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.